Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Wikar Bagusibowo dengan NIM K6423074. Pada video kali ini saya akan menyampaikan macam-macam pelanggaran etika berkendara agar kita semakin peduli dengan keselamatan ketika berkendara. Permasalahan yang sering kita jumpai di Indonesia adalah kesadaran masyarakat terhadap etika berkendara tergolong cukup rendah. Banyak kejadian dan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi di jalan raya. Dilansir dari Pusiknas Baris Krim Polri, satu pengendara tidak hanya melanggar satu pasal dalam berlalu lintas, bisa melanggar dua bahkan lebih. Korlantas Polri mencatat 961.449 pelanggaran dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan, yaitu mulai dari Januari hingga Mei 2023. Hal ini tentunya berbahaya dikarenakan banyaknya alasan pengendara di bawah umur belum memadai mengendarai sepeda motor seperti fisik yang belum mencukupi, kesiapan mental yang belum matang, pengetahuan tentang lalu lintas yang rendah, dan belum memiliki teknik yang cukup saat berkendara. Selain alasan-alasan di atas, pengendara di bawah umur juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa SIM setiap orang memenuhi beberapa syarat. Salah satunya usia untuk SIM A, C, dan D minimal 17 tahun, 20 tahun untuk SIM B1 dan 21 tahun untuk SIM B2. Jika belum memiliki SIM, pengendara pemotor di bawah umur dapat dikenai pasal 281 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya, macam-macam pelanggaran etika berkendara. Yang pertama, berkendara di bawah umur. Semenjak sekolah sudah mulai dilakukan secara tatap muka, banyak anak-anak yang diberikan kendaraan bermotor oleh orang tuanya sebagai transportasi untuk berangkat ke sekolah. Tentu hal ini sangat membahayakan untuk anak tersebut dan juga bisa membahayakan pengemudi lain. Kenapa di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Yang pertama, fisik anak yang belum mencukupi untuk mengendarai motor. Yang kedua, kesiapan mental di jalan raya yang belum matang. Yang ketiga, pengetahuan tentang rambu lalu lintas yang masih terbatas. Yang keempat, belum memiliki SIM. Pengendara di bawah umur juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Pengendara motor di bawah umur dapat dikenai pasal 281 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Setiap sebagai warga negara Indonesia juga sudah seharusnya dapat menaati aturan lalu lintas terutama dalam batasan usia berkendara. Anak di bawah umur cenderung memiliki emosi dan pemikiran yang belum stabil ketika di jalan raya. Anak di bawah umur cenderung memiliki kesadaran untuk menerapkan etika berkendara yang baik dan benar. Peran orang tua dan pihak sekolah berperan penting dalam memberikan penjelasan kepada anak tentang etika berkendara. Yang kedua, berkendara tidak memakai helm. Kesadaran masyarakat mengenai kesadaran bermotor masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menggunakan atribut berkendara. Atribut yang sangat penting dan basic adalah helm. Namun seringkali kita menjumpai banyak yang tidak memakai helm saat berkendara dengan alasan tempat yang dituju dekat. Walau terlihat sederhana, namun menggunakan helm dalam berkendara sangat penting, yaitu untuk melindungi kepala jika terjadi kecelakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Undang-undang tersebut mengatur setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Faktor-faktor yang membuat pengendara motor tidak memakai helm.
1. Kurangnya kesadaran mengenai fungsi helm sebagai pelindung dalam berkendara. 2. Motivasi menggunakan helm sebagai kewajiban sehingga banyak yang menggunakan helm ketika melewati jalan utama agar terhindar dari tilang polisi. Yang ketiga, mementingkan penampilan terutama anak remaja yang penampilannya tidak mau menutupi oleh helm. Yang keempat, harga helm yang berstandar SNI relatif mahal. Menggunakan helm ketika berkendara merupakan salah satu bentuk etika berkendara yang sudah menjadi kewajiban setiap orang yang mengendarai sepeda motor. Menggunakan helm termasuk etika berkendara yang dapat melindungi bagian tubuh paling vital yaitu kepala dari benturan apabila terjadi kecelakaan. Yang ketiga, melanggar peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik kota besar sampai wilayah pedesaan. Padahal pemerintah sudah menerapkan aturan-aturan dalam berkendara, tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut. Dalam berkendara sudah seharusnya tidak perlu mengenal situasi jalan aman atau tidak dari tilangan dan polisi. Jauh atau dekat suatu tempat dalam mematuhi rambu lintas dan syarat keamanan dalam berkendara. Sebagaimana aturan lalu lintas itu dibuat, sudah sepatutnya untuk dipatuhi demi alasan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Yang pertama, menerobos lampu merah. Yang kedua, tidak memakai helm. Yang ketiga, tidak menyalakan lampu sen ketika belok. Yang keempat, tidak membawa surat lengkap berkendara. Yang kelima, melawan arus. Yang keenam, menerobos jalan busway. Yang ketujuh, tidak memasang spion. Dan yang kedelapan, berkendara di trotoar. Mematuhi peraturan lalu lintas menjadi aspek keselamatan yang diwajibkan pihak kepolisian agar pengendara selamat sampai tujuan. Pelanggaran atas rambu lalu lintas di jalan raya bisa berdampak buruk bagi pengemudi maupun pejalan kaki lainnya. Dengan menaati rambu lalu lintas, kita sudah berkontribusi menjadi warga negara Indonesia yang baik dalam berkendara. Rambu lalu lintas juga dibuat untuk mengurangi kemacetan dan menertibkan pengendara. Menaati rambu-rambu lalu lintas merupakan bentuk etika ketika berkendara yang baik. Rambu lalu lintas diciptakan untuk mengatur arus lalu lintas secara teratur dan sistematis. Peraturan dibuat untuk kenyamanan bersama pengguna jalan. Sebagai warga negara yang memiliki etika berkendara, sudah seharusnya memiliki kesadaran untuk menaati rambu lalu lintas. Sekian penyampaian etika berkendara dari saya. Mohon maaf bila ada salah ataupun kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.